Shalom dari bumi Saijaan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Pendeta Nelce Yuliana Alelo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kota Baru, menyapa sahabat-sahabat GPIB melalui program Morning Call. Mari mengawali aktivitas di sepanjang hari ini. Kita akan melandasinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam sukacita di pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu, karena Engkau berkenan memberikan anugerah bagi semua kami memasuki hari yang baru dan berkarya di dalamnya. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang kudus, mengawali segala aktivitas di sepanjang hari ini. Berkenan Tuhan hadir di dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Berkenan Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan serta beritakan hanya menurut maksud dan kehendak-Mu. Sekalian kami boleh dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya dalam hidup beriman hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bertekunlah dalam doa. Demikian tema renungan kita saat ini. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam membangun relasi kepada pencipta dan sumber kehidupan kita, satu hal yang tidak lupa kita lakukan adalah berdoa. Dalam doa yang kita naikkan kepada pencipta dan sumber hidup kita, kita menyatakan puji-pujian kita, kita menyatakan ungkapan syukur kita menyatakan permohonan-permohonan kita. Bahkan selalu kita datang membawa pergumulan hidup kita, meminta jalan keluar yang asalnya daripada Tuhan, dan juga menyerahkan segala rencana ataupun perjalanan hidup ke depan. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya doa dalam perjalanan kehidupan kita bukanlah merupakan satu hal yang kita rasakan saat ini saja, tetapi ternyata pentingnya doa juga dinilai atau dianggap sebagai satu hal yang mendasar dalam kehidupan para murid yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, sehingga mereka pun meminta agar Tuhan Yesus mengajarkan hal berdoa kepada mereka. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui Injil Lukas, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara berdoa,
Tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan apa dan bagaimana yang harus mereka minta dan nyatakan dia dari setiap permohonan-permohonan mereka kepada Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka minta dalam doa kepada Bapa itu bukan hanya sekedar sebuah permohonan ataupun juga permintaan yang sia-sia, tetapi sebuah permohonan yang berisi permintaan terhadap apa yang mereka harapkan, terhadap apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada para murid-muridnya bahwa ketika mereka menaikkan permohonan doa mereka, meminta apa yang mereka harapkan dan butuhkan, maka mereka meminta dan mengharapkannya menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan dinyatakan atau dijawab dalam kehidupan mereka menurut waktu dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika permintaan tentang apa yang diharapkan dan dibutuhkan, tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya yang mengharuskan Tuhan harus menjawab menurut waktu dan keinginan para murid. Oleh karena itu, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid yang ada pada waktu itu, bahwa setiap doa yang dinaikkan menurut harapan dan juga menurut kerinduan mereka, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam merespon. Tetapi di dalamnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di dalam proses menjawab setiap permohonan permintaan itu, maka juga di dalamnya ada usaha, ada upaya dari manusia yang meminta kepada Sang Pencipta dan sumber kehidupannya. Oleh sebab itu, pembacaan kita memperlihatkan tentang bagaimana ketika doa itu dipanjatkan, ketika doa itu dinyatakan, dan ketika doa itu direspon. Di dalamnya mau memperlihatkan kepada kita bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu, tetapi kita diingatkan bahwa dari setiap permohonan doa kita, maka Tuhan akan memberi, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan merespon apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan. Dan setiap respon yang diberikan oleh Allah itu, Dia akan menjawab, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan itu betul-betul akan kita manfaatkan. Bukan sesuatu yang membahayakan, bukan sesuatu yang tidak berguna. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya sekedar pemberian, tetapi itu adalah anugerah. Dan ketika manusia dengan segala usaha upayanya bertekun di dalam meminta, bertekun di dalam memohon, dan bertekun di dalam kesetiaan dan ketaatannya, maka Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik. Kita tidak perlu ragu tentang apa yang Tuhan akan berikan, tentang apa yang Tuhan akan anugerahkan. Karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang ada pada saat ini tidak bisa kita ragukan lagi, tidak bisa kita bimbangkan lagi. Pemberian Allah yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, yang mencari keselamatan, yang mencari kekudusan dalam hidup, sudah dinyatakan melalui pemberian Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sebagai bukti cinta kasih Allah, menganugerahkan kepada kita manusia putranya yang tunggal. Lewat penderitaannya di kayu salib, lewat kematiannya, bahkan juga mengingatkan kepada kita saat ini betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia.
Apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, Tuhan jawab menurut apa yang harus kita manfaatkan dan berguna bagi kehidupan kita yang tidak bisa kita balas dengan apapun yang kita punyai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam perjalanan kehidupan kita dengan segala pergumulan-pergumulan hidup yang kita jalani, tetap kita datang kepada Tuhan dalam kesetiaan dan ketekunan kita untuk selalu berkomunikasi lewat setiap doa dan pengharapan kepada Dia yang empunya hidup ini. Karena Dia tidak pernah mengecewakan dan Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan semua anak-anaknya. Dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan ini, biarlah kita hanya bersandar dan berharap kepada Dia, sumber hidup dan pemelihara kehidupan kita. Tuhan mampukan kita untuk terus-menerus ada di dalam jalan dan juga di dalam kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam kasih Putramu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu oleh karena kemurahan-Mu yang sampai saat ini menyertai kami anak-anak-Mu. Bersyukur berterima kasih untuk hari baru, bersyukur berterima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengar dan renungkan yang akan melandasi aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih khusus mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami dalam setiap doa dan permohonan yang kami naikkan, yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Biarlah kami melaksanakannya dalam ketekunan, bukan hanya pada saat-saat ketika kehidupan kami terhimpit, bahkan di dalam kehidupan yang bersuka cita sekalipun juga kami boleh dapat melakukannya dengan baik menurut maksud dan kehendak-Mu. Bapa, biarlah Engkau juga mengingatkan kepada semua kami bahwa dengan kekuasaan yang Engkau miliki, Engkau mampu untuk memberikan yang terbaik, yang bermanfaat, yang berguna dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, berkenan Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh dapat menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita, membawa berkat, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, seluruh pelayan-pelayan yang Tuhan panggil, percayakan di tengah persekutuan yang melaksanakan pelayanan dan kesaksian, baik dalam tanggung jawab sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta, dalam tanggung jawab sebagai unit-unit misioner, sebagai pegawai, sebagai warga jemaat yang juga menopang pelayanan kesaksian melalui talenta, melalui karunia yang Tuhan berikan. Biarlah semuanya bersatu padu, saling menopang, saling mendukung, mulai lingkup sinodal, musyawarah pelayanan, regio, bahkan jemaat, baik yang ada di induk maupun yang ada di pos pelayanan kesaksian, bahkan semua anak-anak-Mu dalam proses pemendetaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Demikian kami doakan untuk semua sahabat-sahabat GPIB dalam karya, dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan. Berkenan Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan kami doakan tim morning dan night call GPIB. Tuhan Yesus, Engkau jaga sertai pelihara mereka dalam setiap karya layan yang mereka lakukan. Biarlah ya Bapa, semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Berkenan Engkau yang mengaruniakan kepada semua kami hikmat bijaksana, umur yang panjang, kesehatan yang prima, berkat yang melimpah. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami laksanakan karya kami hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini doa permohonan kami, ampunkan dosa salah kami. Ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus kami berserah, jadilah menurut maksud dan kehendak-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu baik dan indah untuk semua kami.
Kami bawa syukur dan pengharapan ini dalam kasih Putramu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini di dalam pemeliharaan dan berkat-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat melaksanakan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.